Baik, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk mengalami hadirat-Mu. Kami rindu untuk mengalami kuasa-Mu malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kami rindu mengalami lawatan-Mu melalui pujian dan penyembahan ini, dan juga mengalami kuasa dari firman-Mu malam hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyatakan pertolongan-Mu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyatakan sekali lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Benar Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kami telah mengalami begitu banyak pertolongan-pertolongan di masa lalu kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang terus melanjutkan pekerjaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mengalami terus pertolongan-pertolongan ajaib yang Kau siapkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang telah memikat hati kami. Di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, disitulah kami melihat tangan-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau yang selalu beserta kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami mau katakan, kami percaya Tuhan, bahwa berkat-Mu atas kami melimpah, bahwa kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami ketika kami mengangkat hati kami, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Roh-Mu hadir, kami tahu sesuatu pasti terjadi.
ketika kami datang kepadamu, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Mari kita nyatakan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mari kita ulangi sekali lagi. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas.
Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau mengangkat setiap beban hati yang terasa berat Tuhan. Ketika Roh-Mu hadir, kami tahu sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami tahu mujizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Ketika Engkau hadir Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami malam hari ini. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi, menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk firman. Kita katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku.
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku, pertolonganku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami berserah kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang turun tangan untuk menolong kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami. Pakailah kami dengan bebas Tuhan. Paulus Villa, pelayan-Mu, hamba-Mu yang tidak ada artinya tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguasai seluruh keberadaan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kaki kami, menjadi terang bagi seluruh perjalanan hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Tadi pujiannya dibantu oleh Pak King sama istri, terus sama pemain musiknya Alvin. Malam Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Daniel. Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Saya minta 2 orang membantu saya membaca ya. Bu Lucina bisa ya? Bisa Pak. Ya, sama satu lagi Bu Maria. Bu Maria Salim bisa ya? Jadi Bu Lucina membaca ayat 13 sampai 22. Kemudian Bu Maria ayat 23 sampai 30. Oke. Bapak Ibu yang lain sudah ketemu Daniel, kitab Daniel 3 ayat 13 sampai 30.
Oke. Ya, silakan Bu Lusina. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintah dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa-dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sardam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka kami akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dari para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa,
bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dalam melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami orang-orang kecil dan sederhana ini segala penghalang sabda-Mu, kuasa-kuasa kegelapan pada saat ini kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara tentang berjalan di atas air. Malam hari ini kita mau berbicara tentang berjalan di tengah perapian yang menyala-nyala. Kitab Daniel ini adalah sebuah kisah yang ditulis pada saat bangsa Israel dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi nama ketiga orang ini pun adalah nama pemberian dari Raja Nebukadnezar. Nama asli mereka itu bukan seperti itu. Bukan nama aslinya, bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu hanya nama pemberian. Mereka bertiga ini memiliki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan itu. Dan mereka bertiga ini adalah sahabat-sahabat dari Daniel. Ayat pertama berbunyi begini, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah kerajaannya Babel. Raja memberikan perintah untuk mengumpulkan semua orang, dan ketika mereka semua orang itu mendengar suara nyaring, maka semua bangsa, suku bangsa, bahasa apapun juga, ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan segala macam bunyi-bunyian itu, maka haruslah mereka semua menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu di ayat ke-6 ditulis begini, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu, singkat cerita, ayat ke-12 dikatakan begini, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Jadi ada sekelompok orang melapor kepada sang raja bahwa ada orang-orang Yahudi, yaitu ketiga orang ini, tidak mau memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Orang-orang itu datang untuk
menghasut, memberitahukan kepada raja. Lalu di ayat ke-13 yang tadi kita baca itu, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya, dalam amarahnya, untuk membawa ketiga orang itu menghadap. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang itu menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Artinya, tidak ada lagi alasan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, seandainya Allah tidak menyelamatkan mereka, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami juga tidak akan menyembah dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Singkat cerita, meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah. Lalu dia memberikan perintah untuk memanaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Kemudian dia memberikan perintah untuk mengikat ketiga orang itu dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat ke-22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat mereka bertiga itu. Coba bayangkan. Mereka yang mengangkat ketiga orang itu dan melemparkannya seketika juga mati. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan ini. Apa yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini? Di ayat ke-16 tadi bunyinya begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami juga tidak akan menyembah dewa dan patung emas tuanku. Apa artinya, Bapak Ibu? Ini berbicara tentang iman. Iman yang dimiliki oleh ketiga pemuda ini adalah iman tanpa syarat. Kenapa saya katakan tanpa syarat? Karena apakah Allah mau menolong mereka atau tidak menolong mereka, mereka tetap beriman tanpa syarat. Kenapa iman mereka tanpa syarat? Karena Allah, kasih Allah itu tanpa syarat. Kasih Allah tanpa syarat, manusia harus menanggapi kasih Allah itu juga tanpa syarat. Apakah Allah menolong kita atau tidak menolong kita, Dia tetap adalah penolongku. Apakah Allah menyelamatkan kita atau tidak menyelamatkan kita, Dia tetap penyelamatku. Apakah Allah menyembuhkan kita atau tidak menyembuhkan kita, Dia tetap adalah penyembuhku. Iman itu tanpa syarat. Kenapa? Karena kasih Allah tanpa syarat.
Apakah cawan ini berlalu dari hadapanku atau cawan ini harus kuminum? Dia tetap adalah Allahku. Iman harus tanpa syarat. Bapak Ibu, ketiga orang ini dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena iman mereka. Bapak Ibu, pada malam hari ini mungkin banyak di antara kita yang sedang dicampakkan oleh iblis ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak masuk ke dalam perapian itu sendiri. Mereka dicampakkan oleh Raja Nebukadnezar. Artinya, Nebukadnezar adalah lambang iblis. Iblis mencampakkan ketiga pemuda ini ke dalam perapian. Banyak di antara kita pada malam hari ini, kita menghadapi sebuah persoalan besar. Kita dicampakkan oleh iblis ke dalam perapian yang menyala-nyala. 7 kali lebih panas daripada biasanya. Kita dilemparkan ke dalam persoalan besar di dalam keluarga kita. Kita dilemparkan ke dalam persoalan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kita dilemparkan ke dalam persoalan ekonomi, hutang yang sampai saat ini belum terlunaskan. Iblis mengintimidasi kita, mengancam kita, dan melemparkan kita ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tujuannya apa? Hanya satu, untuk membinasakan Anda dan saya. Iblis mencampakkan kita ke dalam perapian. Tetapi ingat satu hal, Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Dia mau melihat kemurnian iman kita. Iman diuji dalam api. Bagaimana kita beriman? Bagaimana kemurnian hati kita diuji ketika kita dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Iblis selalu mencampakkan kita karena tujuannya untuk membinasakan kita. Allah mengizinkan itu terjadi. Allah kadang-kadang mengizinkan segala macam persoalan bodoh untuk menimpa kita, hanya untuk menguji iman kita. Iman. Minggu lalu ketika kita berbicara tentang bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu masih ingat bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Yang pertama adalah iman Petrus melampaui akal sehat Petrus. Iman melampaui akal sehatnya sehingga dia bisa berjalan di atas air. Yang kedua adalah ketika roh Petrus lebih besar daripada kedagingannya, maka dia sanggup berjalan di atas air. Ketika saya merenungkan perikop ini, saya bertanya, kenapa ketiga orang ini tidak mati ketika dicampakkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas daripada biasanya? Perapian ini bukan sesuatu yang main-main. Orang yang mengangkat mereka dan mencampakkan mereka seketika itu langsung mati. Seketika itu langsung mati, terbakar. Saya bertanya, Tuhan, kenapa ketiga orang ini tidak mati di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas ini? Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kenapa ketiga pemuda ini bisa lolos dari api?
Sekali lagi saya katakan, iman harus tanpa syarat. Sebelum mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, iman mereka yang tanpa syarat itu melampaui apa yang mereka lihat. Iman mereka melampaui apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat adalah perapian yang menyala-nyala. Tetapi iman mereka tanpa syarat. Ketika iman mereka itu tanpa syarat, maka sebelum mereka bertiga dicampakkan ke dalam tungku api itu, mereka sudah mati. Saya ulangi. Mereka bertiga sudah mati. Tubuh mereka sudah mati dan sudah sangat siap untuk mati demi iman mereka. Jadi ketika iman mereka yang tanpa syarat itu mampu mematikan tubuh kedagingan mereka itu, maka perapian api yang menyala-nyala itu tidak lagi sanggup untuk membakar tubuh mereka. Kenapa? Karena tubuh mereka sudah mati. Iman mereka sudah melampaui tubuh mereka ini, yang fana ini. Mereka dicampakkan ke dalam situ, dan api duniawi ini tidak lagi sanggup membakar tubuh mereka. Karena tubuh mereka sudah mati sebelum mereka dicampakkan. Bapak Ibu bisa menangkap yang saya sampaikan? Iman tanpa syarat. Iman melampaui akal budi kita. Iman tidak bertentangan dengan akal budi, tetapi melampaui. Ketika kita sudah siap mati, ketika kita sudah mematikan seluruh tubuh kita, kedagingan kita, maka tidak akan ada persoalan apapun juga. Tidak akan ada perapian yang menyala-nyala apapun juga yang sanggup untuk mengintimidasi atau membakar kita lagi. Karena iman kita melampaui itu semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, Suster, saya lanjutkan. Kisah iman 3 pemuda ini sangat menarik. Mereka punya iman yang tidak bersyarat, iman yang tidak tergoyahkan, bahkan oleh ancaman kematian. Kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak berubah. Bagaimana mereka bisa punya iman seperti itu? Iman tidak berdiri teguh karena melihat mujizat. Iman harus tumbuh dari pengenalan akan pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, dan janji Tuhan melalui firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana mereka taat pada firman Tuhan. Mereka tahu firman dan menjadi pelaku firman. Menyembah patung adalah penyembahan berhala. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, itu adalah melukai hati Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, mereka punya iman karena mereka percaya pada janji Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Nyala api tidak akan membakar engkau. Itu adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya. Mereka bertiga ini tahu firman Tuhan. Mereka percaya pada janji Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar. Kita belajar tentang iman tidak bersyarat. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik dan layak untuk dikasihi. Seperti dunia mengasihi kita karena ada apanya di kita. Ada rupanya, ada statusnya, ada hartanya, ada kepribadian yang menarik, dan banyak syarat untuk dunia baru bisa mengasihi kita. Tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat, karena kita milik kepunyaannya, buatan tangannya. Dia terima kita apa adanya, masa lalu kita, dosa-dosa kita, kebebalan-kebebalan kita. Dia mati untuk saudara dan saya tanpa syarat. Bahkan saat kita belum mengenal Dia, apalagi mengasihi Dia, itulah kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Bagaimana kita bisa membalas kasih-Nya yang tanpa syarat itu? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan iman tanpa syarat. Dia ingin melihat adakah iman di bumi ini. Di Lukas 18 ayat 7-8, Lukas 18 ayat 7-8, dikatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Betapa pentingnya iman. Tuhan ingin melihat iman di hati kita, anak-anaknya. Apa itu iman? Apakah cukup dengan hanya beragama? Oh, saya sudah punya iman. Atau saya sudah pelayanan. Atau apakah iman diukur dari apa yang kita doakan sudah dijawab oleh Tuhan? Contoh sederhana, saat kita ke mall, ke parkiran, di saat penuh, terus kita langsung berdoa, kita tanda salib, Tuhan aku butuh parkiran. Tiba-tiba ada mobil yang sedang keluar dan kita mendapat space. Kita berdoa, dijawab, karena saya punya iman. Apakah itu iman? Jika iman diukur dari apa yang saya doakan, saya dapat dari Tuhan, kita akan terjebak dalam iman anak-anak yang tidak pernah dewasa. Kasih yang tidak bersyarat adalah kasih ilahi. Iman yang tidak bersyarat adalah ungkapan yang paling indah yang Tuhan inginkan dari kita atas kasih-Nya yang tidak bersyarat itu. Kita beriman bukan lagi jikalau-jikalau. Bukan lagi karena jika Tuhan menjawab doaku. Tuhan, aku akan melayanimu jika suamiku bertobat. Tuhan, aku akan percaya kepadamu jika penyakitku sembuh. Tuhan, aku akan lebih fokus kepadamu jika ekonomiku pulih. Kita sering seperti itu dengan Tuhan. Seakan-akan kita punya nilai tawar dengan Dia. Kita berbisnis dengan Tuhan. Tuhan, aku baru mau menyumbang jika aku diberkati banyak. Kita lupa siapa kita di hadapannya.
Apakah kita sudah punya iman yang tanpa syarat itu? Beranikah kita berkata, Tuhan, sekalipun doaku tidak terjawab, beranikah kita berkata, Engkau tetap Allahku? Tuhan, sekalipun hutangku belum lunas, Engkau tetap penolongku. Sekalipun suamiku belum bertobat, Engkau tetap Allah penghiburku. Tuhan, sekalipun penyakitku tidak akan sembuh, Engkau tetap penyembuhku. Apakah kita berani mempunyai iman yang tanpa syarat seperti itu? Iman tiga pemuda ini tidak dipengaruhi oleh kenyataan. Berita apapun tidak menggoncangkan iman mereka, bahkan ancaman. Di Mazmur 112 ayat 7, iblis tidak berdaya terhadap kita. Orang-orang yang punya iman seperti ini akan segera melihat mujizat, walaupun itu bukan lagi menjadi tujuannya. Dan sekalipun doanya sudah terjawab, hatinya kepada Tuhan tidak berubah. Beberapa orang yang ketika ada masalah mencari Tuhan, setelah Tuhan jawab doanya, mereka hilang. Mereka tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Inilah iman anak-anak. Anak-anak hanya ingin menerima. Mereka belum mengerti apa artinya memberi, apa artinya mengasihi Allah dengan tulus. Setelah kita tahu iman tak bersyarat dari tiga pemuda ini, sekarang mari kita pelajari apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa berjalan di atas perapian. Kita buka kitab Tambahan Daniel. Kitab Tambahan Daniel judulnya Doa Asaria dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda di Dalam Perapian. Ayat 24 dikatakan, ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah nyala api seraya bernyanyi kepada Allah serta memuji Tuhan. Maka Asaria berdiri dan berdoa sebagai berikut. Ia membuka mulutnya di tengah-tengah api itu, katanya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah nenek moyang kami, yang patut dihormat dan dimuliakan namamu selama-lamanya. Maaf, ini nge-freeze ya. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya kedengaran, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini mau saya kan? Ini saya kan? Oke. Ini bagus ya. Saya ulangi. Ayat 24, ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah nyala api seraya bernyanyi kepada Allah serta memuji Tuhan. Mereka bernyanyi kepada Allah. Luar biasa sekali iman mereka. Mereka bernyanyi di tengah perapian yang bernyala-nyala itu. Di Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kunci untuk menghadirkan Allah adalah pujian dan penyembahan. Ketika mereka bernyanyi, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ada dua jenis doa. Doa pujian
dan penyembahan, ada doa permohonan. Yang sering kita lakukan adalah yang nomor 2. Ketika kita datang mencari Tuhan, coba perhatikan isi doa kita sebagian besar adalah doa permohonan. Kita lebih banyak minta, dan minta. Padahal di sini diajarkan rahasia mereka memuji dan menyembah Allah. Karena itu, maka sekarang kita adakan saat teduh setiap hari. Kita mau belajar membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Allah setiap hari. Bukan datang kepada Tuhan dengan sederet permohonan, tetapi kita mau belajar untuk memuji, menaikkan pujian dan menyembah Dia. Betapa besarnya kuasa pujian. Doa mereka bukan meminta tolong dikeluarkan dari api yang menyala itu, tetapi doa pujian kepada Allah. Mereka memuji Allah itu adil di tengah api yang menyala. Coba bayangkan, di tengah permasalahan kita yang berat, di tengah kita sedang ditindas, atau pergumulan yang berat, pergumulan rumah tangga, bisakah kita tetap berkata, Allah itu adil? Kita lebih sering berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Seakan-akan Dia tidak adil dengan segala keputusannya. Kita lebih sering datang ketika kita punya masalah, kita komplain, kita bersungut-sungut, bahkan marah kepada Tuhan. Di ayat 27 dan 28 di kitab Tambahan Daniel, mereka memuji Allah itu benar dalam segala keputusannya. Segala keputusannya. Jadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka saat itu, mereka di dalam api saat itu, tetapi mereka tetap memuji semua keputusan Allah itu benar adanya. Di ayat ke-29, doa merendahkan diri di hadapannya. Ada doa pertobatan di situ. (29) dikatakan, memang kami telah berdosa dan berbuat jahat dengan murtad daripadamu. Memang kami telah banyak berbuat dosa dan perintahmu tidaklah kami dengarkan. Tidaklah kami tepati dan tidak kami perbuat sebagaimana yang telah kau perintahkan kepada kami demi kebaikan kami sendiri. Mereka mengakui bahwa mereka punya kelemahan. Mereka pernah tidak taat dan jatuh ke dalam dosa seperti kita semua. Di ayat ke-31, sungguh segala apa yang telah kau datangkan atas diri kami dan segala apa yang telah kau perbuat kepada kami, telah kau perbuat menurut yang benar. Mereka sama sekali tidak menyalahkan Allah. Tidak ada kalimat bersungut-sungut, tidak ada keluhan. Dalam segala permasalahan api yang menyala itu, mereka tetap memuji segala keputusan Allah itu benar. Dan merelakan diri untuk diproses karena kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mereka tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengizinkan semua musibah itu terjadi. Di ayat ke-34, kita lihat bagaimana doa-doa mereka. Janganlah kami kau tolak selamanya demi namamu, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Di sini kita baru melihat doa memohon belas kasihnya. Dengan penuh iman, mereka percaya bahwa Dia Allah yang setia kepada janjinya, yang sudah menyatakan kesetiaannya dan kasihnya kepada nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di ayat ke-35 dikatakan, janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak,
hamba-Mu, dan demi Israel, orang suci-Mu. Di ayat 41 dikatakan, kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takut kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan. Mereka berani berkata dengan penuh keberanian bahwa mereka tulus dalam mencari Allah, dengan segenap jiwa dan takut kepada Allah. Ayat ke-42, melainkan perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasih-Mu. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka percaya itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib sepanjang masa. Bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menolong mereka. Di ayat ke-45 dikatakan, supaya diketahuilah oleh mereka bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang tunggal dan mulia di dunia semesta. Tujuan doa mereka endingnya adalah kemuliaan Tuhan, bukan kepentingan diri mereka. Mereka mengutamakan nama Tuhan yang dimuliakan. Kita kembali sekarang kepada iman. Kenapa iman kita harus semakin bertumbuh? Semakin tinggi level imanmu, semakin Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya atas hidupmu. Jika imanmu masih bisa digoncang-goncang oleh situasi dan kenyataan, dan berita-berita buruk, iblis tahu sekali kelemahan kita. Di bagian mana? Disitulah dia akan selalu berusaha menyerang kita, sampai kita mundur dan putus asa dalam perjuangan iman. Bahkan iblis berjuang supaya kita kecewa dan meninggalkan Allah. Tetapi ketika kita memiliki iman yang tanpa syarat, disitulah iblis menyerah dan lari daripada kita. Karena dia tahu serangannya tidak akan mempan kepadamu. Dia buang-buang waktu kalau berurusan denganmu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di dalam api pun mereka bernyanyi untuk Tuhan. Disitulah Tuhan melihat kasih kita kepadanya teruji lewat iman tanpa syarat. Semoga kita bisa memiliki iman tanpa syarat seperti itu, sehingga kita akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan doa. Kita naikkan sujud di altarnya. Saudara. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam doa, saya mau membacakan sebuah puisi dari kitab Habakuk. Bapak Ibu dengarkan saja ya, nggak usah buka nggak apa-apa. Saya akan membaca dari kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Bunyinya begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Iman tanpa syarat. Sekalipun tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan, kita tetap harus memuji Tuhan.
Kita masuk dalam doa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala.